Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardityaran Ramadhani dengan NIM 23300220054. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat deteksi dini balita gizi buruk. Yang pertama yaitu ada dua penemuan kasus balita gizi buruk yang terbagi menjadi dua, yaitu penemuan kasus pasif dan yang kedua penemuan kasus aktif. Pengertian dari penemuan kasus pasif yaitu balita gizi buruk yang ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu atau dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang kedua ada penemuan kasus aktif. Penemuan kasus aktif yaitu penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat kunjungan ke rumah-rumah atau saat pelacakan kasus. Yang kedua yaitu ada balita yang datang ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan dengan pengukuran berat badannya yang tidak naik atau naik. Terus balita dengan berat badan berada di bawah garis merah atau BGM, atau juga bisa dengan pengukuran lila dengan warna kuning atau merah. Jika balita tersebut mengalami penyakit tersebut, perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB, atau juga bisa dengan pengukuran lila. Yang ketiga yaitu bayi atau balita yang ditemukan pada saat kunjungan rumah atau saat pelacakan kasus dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada balita yang terdeteksi mengalami hambatan pertumbuhan. Yang kedua ada balita yang usianya 6 sampai dengan 59 bulan dengan lila warna kuning atau dengan ukuran 11,5 sampai dengan kurang dari 12,5 cm. Lalu ada warna merah. Jika berwarna merah yaitu ukuran lila kurang dari 11,5 cm. Yang ketiga ada balita dengan piting edema bilateral. Yang keempat ada balita yang tampak kurus. Yang keenam ada bayi kurang dari 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusu, baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu. Jika bayi atau balita menandakan gejala-gejala berikut, perlu dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi status gizi dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB, atau juga bisa menggunakan lila. Yang keempat ada penentuan status gizi buruk pada balita berdasarkan gejala klinis, yaitu adanya edema bilateral yang bersifat piting atau minimal pada kedua punggung kaki. Yang kelima ada cara pemeriksaan edema bilateral pada bayi atau balita. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan pada kedua punggung kaki atau tangan atau kedua tungkai pada bayi. Yang kedua, tekan lembut dengan kedua ibu jari pada bagian punggung kaki atau tangan, atau juga bisa bagian bawah kaki atau tungkai, dan hitung hingga 3 detik. Kemudian angkat ibu jari, lalu lihat hasil pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, jika dilakukan bekas tekanan tertinggal pada kedua kaki atau tangan atau tungkai pada bayi, ini menunjukkan anak mengalami edema. Nomor 6 yaitu balita menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda-tanda berikut. Yang pertama ada BB per PB atau BB per TB minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Yang kedua ada lila di antara ukuran 11,5 cm sampai dengan kurang dari 12,5 cm dengan usia biasanya 6 sampai 59 bulan. Yang ketiga yaitu tidak ada edema. Yang ketujuh yaitu balita gizi kurang disarankan untuk datang secara rutin ke posyandu setiap bulan untuk dipantau berat badannya dan diberikan konseling PMBA dan konseling pemberian makan sesuai usia anak untuk mencegah terjadinya gizi buruk atau stunting. Yang kedelapan ada balita menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda-tanda berikut. Yang pertama ada edema minimal pada kedua punggung kaki atau tangan. Yang kedua ada BB per PB atau BB per TB kurang dari minus 3 SD.
Yang ketiga ada lila kurang dari 11,5 cm. Biasanya terjadi pada usia 6 sampai 59 bulan pada bayi atau balita. Yang kesembilan ada layanan balita gizi buruk. Yang pertama ada balita gizi buruk tanpa komplikasi medis, diberikan layanan rawat jalan saja. Jika balita gizi buruk dengan komplikasi medis, diberikan layanan rawat inap di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nomor 10 yaitu tanda-tanda komplikasi medis pada bayi atau balita. Yang pertama ada anoreksia, yang kedua ada dehidrasi berat atau muntah terus-menerus dan disertai diare. Yang ketiga ada letargi atau penurunan kesadaran pada bayi atau balita. Yang keempat ada demam tinggi. Yang kelima ada pneumonia berat atau sulit bernafas atau bernafas cepat. Yang keenam ada anemia berat. Yang ke-11 yaitu bayi kurang dari 6 bulan menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda-tanda berikut. Yang pertama ada BB per PB kurang dari -3 SD. Yang kedua ada edema. Yang ke-12 ada bayi kurang dari 6 bulan perlu dirawat inap di rumah sakit apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda-tanda berikut. Yang pertama ada BB per PB kurang dari -3 SD. Yang kedua ada munculnya edema. Yang ketiga terlalu lemah untuk menyusu pada ibu. Yang keempat berat badan tidak naik atau berat badan turun. Yang kelima terdapat tanda-tanda komplikasi medis pada bayi atau balita. Nomor 13 bayi kurang dari 6 bulan menderita gizi buruk dan balita lebih dari 6 bulan dengan BB kurang dari 3 kilo harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya yaitu alur rujukan gizi buruk. Yang pertama ada penemuan kasus balita gizi buruk dapat dibagi menjadi dua, yaitu penemuan kasus pasif dan penemuan kasus aktif. Pengertian dari penemuan kasus pasif yaitu balita gizi buruk ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengertian dari penemuan kasus aktif yaitu penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat berkunjung ke rumah-rumah atau saat pelacakan-pelacakan kasus di masyarakat. Yang kedua yaitu ada balita yang dirujuk ke puskesmas dilakukan validasi dan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator BB per PB atau BB per TB atau juga bisa menggunakan lila. Yang ketiga ada berdasarkan hasil validasi dan konfirmasi status gizi balita ditentukan jenis layanan yang diberikan. Yang pertama ada balita gizi buruk tanpa komplikasi medis diberikan layanan rawat jalan. Jika balita gizi buruk dengan komplikasi medis diberikan layanan rawat inap. Nomor 4 ada bayi kurang dari 6 bulan menderita gizi buruk dan balita lebih dari 6 bulan dengan BB kurang dari 4 kilo dapat dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit tersebut. Nomor 5, jika bayi dan balita gizi buruk yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas dapat dipantau dan dievaluasi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak membaik. Jika tidak membaik harus dievaluasi dan dicari faktor penyebabnya. Jika perlu dirujuk ke fasienkes atau tempat rujukan yang lebih tinggi, itu perlu langsung dirujuk. Yang kedua ada membaik. Jika keadaan bayi membaik atau balita dirawat inap pada fase rehabilitasi, maka dapat dipindahkan ke layanan rawat jalan atau di rumah dengan pengawasan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu jika bayi dan balita sudah sembuh, tidak perlu dirawat di rumah sakit atau tidak dapat dirujuk balik ke puskesmas untuk mendapatkan pengawasan dari puskesmas dan anjuran kontrol serta pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu. Bila dirawat di puskesmas, dilanjut untuk melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin di posyandu agar bisa memantau gizi pada bayi atau balita tersebut. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.